Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Jos Aryo. Seperti biasa, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan selalu menonton video tayangan cerita-cerita misteri di Jos Bloko Misteri Channel hingga saat ini. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Malam hari ini masih kita menghadirkan salah satu narasumber di studio Jos Bloko Misteri ini, namanya Mas Mude. Mas Mude ini adalah sehari-hari bekerja di Pengaritan. Jadi Mas Mude ini bercocok tanam, bertani, dan juga beternak sehari-harinya. Dan di suatu malam Mas Mude ini mendengarkan bisikan-bisikan gaib dari sedulur papat limo pancer atau kakang kawah adi ari-ari. Menurut cerita-cerita orang tua zaman dahulu, leluhur-leluhur di Jawa, ada sosok yang mirip sekali dengan Mas Mude ini, yang ternyata sosok itu adalah, penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Mas Mude. Selamat. Selamat malam Mas Mude. Iya, selamat malam dengan Pak Sinten ini. Dengan saya Jos Aryo, Mas Mude. Oh, Jos Aryo, ya makasih. Selamat datang di studio Jos Bloko Misteri, Mas Mude. Sami-sami. Ya. Silahkan Mas Mude bercengkrama dengan kisah misteri dan kisah nyata yang dialami Mas Mude di saat Mas Mude ngarit itu. Oh, nggih. Seperti apa kisahnya Mas Mude? Dari awalnya saya itu sekolah masih di bangku SD. Itu saya diajak temen, ayo bedah cakra. Lah bedah cakra sing kaya ngopo? Nek kula kan bangsa berbau misteri atau kejawen kula tututi. Oh, nggih. Masih SD sudah? Nggih. Habis itu bedah cakra kula nggumun. Kancane dina apa niku disilet di anu saged tembus anak kula silet anu napa niku dome malah muntir ki Mbak. Oh, dari kecil memang dari sudah kecil punya kayak gitu ya. Terus habis itu kok kan namanya orang orang nggak punya bapak disuruh ngarit. Ya. Habis itu pulang sekolah disuruh ngarit. Lama kelamaan kok kayak ada bisikan. Ngarit kono lho. Singgir kono lho. Apa itu? Banyak sekali rumputnya. Kadang coba ini bisikan siapa? Lah kamu itu siapa toh kok bisikin aku? Sehabis efek habis bedah cakra itu. Oh, iya. Saya telusuri terus. Setelah itu bermimpi. Mas Mude ini mimpi di siang bolong atau mimpi di malam? Sehabis kayak bar di bedah cakra itu apa itu pernapasan dek? Oh ya, mimpi. Golek ana awakmu carane basa Jawa. Teko wong ngerti, aja teko basa sing ora ngerti-ngerti, sing sak tenane ngerti. Lah kowe iki sapa? Kok awakku. Nah, itu ngarit kelibati kados kayak saya kelibat. Masa aku iso niru awakku dhewe. Masa kecil umur sekitar 12-an. 12 tahun. 12 tahun itu. SMP itu Bang.
SMP. Ya. Habis itu ya saya lagi diajak bercanda. Bercanda sama itu, kono lu. Nah, ternyata ya berbohong. Wah, ini ya luput iki ya. Yang ngajak bercanda itu sosok yang Sosok wajahnya mirip dengan Mas wajahnya Muda itu. kayak saya. Yang dibilang orang tua tadi itu adalah kakang kawah atau adik hari itu. Kembarannya Iya, Mas Muda gitu. kemungkinan kayak gitu. Sampai sekarang itu situ siapa saya nggak tahu. Kok mirip saya kayak saya terus. Habis itu lagi layan kue nek nyoto iso keluwihanmu ning nggon ngendi. Aku ra duwe keluwihan, sing penting apa itu kamu bertingkah laku baik. Itu yang bilang itu tadi sosok tadi. Itu tadi, oh ya. Kalau apa itu saya agak mau nyeleweng, kayak miras, kayak itu udah dibilangin dulu. Sama ya. Sosok kembaran Mas Muda itu ya di. Iya. Lah sampai kejadian ibu itu namanya orang perdesaan itu adang sego di tempat hajatan itu apa ada orang iri ganti kae bukan ibu ini. Nah, ibu perasaannya sakit sekali loh. Iya. Memang sehari-hari memang ibu ini pekerjaan sampingannya atau pekerjaannya adang gitu ya, di tempat orang punya hajat gitu ya. Iya. Namanya anak ya gini Bu, kamu untuk prakaryan atau untuk tolong sesama tetangga. Tolong sama tetangga. Kemarin lah kan ibu nggak bisa rukun sama tetangga karena kesibukan pekerjaan. Iya. Sampai bapak lah kan udah meninggal, terus ibu nggak punya pekerjaan, sampingannya cuma adang. Nah itu santai wae, nek niatmu tetulung insya Allah tak bantu ndonga. Lah kok ada sosok habis doa wiritan atau kayak di yang buka cakra, besok penting mengheningkan ning awakmu tengah malam, habis itu keluar toab apa itu mengelilingi rumah itu ya. Rumah Mas Mahmudi malam-malam itu mengelilingi rumah berapa kali? Sampai 7 kali. Kejadian besoknya agak aneh, kok ada orang tua sekali ke rumah saya. Hei Bu, membawa batu kayak batu akik itu, tapi batu iki tolong rawatan. Habis gue aku njaluk mahar kayak mas kawin itu loh. Iya. Mahar cuma 10.000 atau seikhlasmu aja. Lah ibu masuk ke rumah, habis itu jipuk uang mahar untuk mengganti mas kawin akik itu. Nah, sehabis mau dikasih, tuh ibu, lah kok mbak nggak ada. Kaget, aku nggak ditemoni koncone Pak jare mbah iki, ngoten mbah sinten ngapunten pun dangu. Niku apa itu? Iki watu iki apa nek gaib to lho. Kula tangletke kalih rencang-rencang sing saged enten keluyan. Iya. Itu ada unsurnya baik. Tapi jangan mudah percaya, itu cuma membantu karena ibumu udah janda. Oh ya,
Tapi nggak punya syarat-syarat kayak gitu apa atau apa mau apa, udah cuma ingin membantu aja. Ya wes. Kayak gitu kejadian aneh sampai sekarang. Kejadian terakhir saya ikut reokan sama teman lagi. Aku apa itu kayak dikucilkan itu. Dikucilkan di kelompok itu, di kelompok reok itu. Ada orang tua, ya tak kasih ini buat kamu, ini tak kasih ini buat kamu lah. Saya nggak dikasih sendiri. Mau aku mosok ora dikek apa-apa to Mbah. Ora apa-apa. Wong kowe wis enek sing ngetutke. Lho sapa? Aku ya awakmu dhewe lho. Awakku ya awakku sapa to Mbah? Kayak bahasa Jawanya gitu loh. Iya. Udah sampai sekarang nih kayak aneh gitu loh. Tetangga-tetangga tolong apa itu ntar hujan enggak ya Mas yang alah santai mawon sing penting hajatan jenengan kelampan mudah-mudahan enggak hujan. Apa itu ternyata enggak hujan. Ini bercuma membantu apa kejadian enggak sampai sekarang kayak gitu. Ada keluhan, oh ini hutan ini terus iso mboten hutan ngoten namung cap tok. Tapi memang Mas Mahmud ini punya kemampuan untuk memending hujan dulu ya, biar nggak terjadi hujan saat ada tetangga hajatan, sering dimintai tolong sama tetangga. Cuma teman guyon-guyon temen ngono. Oh gitu. Kok aku heran, sehabis dibuka cakra kok ada kayak gini-gini. Iya. Santai wae, yang penting niatmu apik. Sampai saat ini pun Mas Mahmud ini Kadang masih bisa ya? ya, kadang masih. Habis itu kan saya pijet. Buka pijet? Tukang pijet ya. Iya. Tuh sering ngobrol. Ngobrol sama pasienmu duwe kelemahan kayak gini ngoten pun enten bisikan lagi. Oh, Mas Mahmud Keluhannya kayak gini. Dibisiki oleh saudara kembarnya tadi. Sesosok kayak saudara kembar. Iya. Kayak gitu guys. Sepenting kita jalani apa adanya. Sepenting buatan nyeleweng sing tidak. Iya. Misalkan Mas Mahmud ini mau minum minuman keras misalnya, kayak anak-anak muda zaman sekarang terus dem-deman gitu kan, dibisikin dulu nggak boleh gitu. Contoh kalau berpikiran kotor kayak dijeduking. Oh gitu. Pikirmu jangan kayak gitu. Sampai saat ini. Cuma mikir aja. Baru mikir aja sudah dihukum ya sama ini. Saya nyawang orang cantik gitu, ada apa? Ada hewan pluk, wah, iki luput yang berarti luput. Saat ini kita paham. Oh diperingatkan. Melalui hewan itu tadi. Mohon maaf Mas, Mas Mahmude. Iya. Saat ini Mas Mude ini sudah berkeluarga atau masih bujang? Belum. Kalau melihat wanita cantik langsung ditampar sama hewan tadi ya? Ya kalau enggak terlalu nafsu enggak. Oh iya. Kadang ada nafsunya namanya orang biasa, normal ya. Gini teman-teman, Mas Mude ini adalah salah satu praktisi yang mengikuti tradisi keilmuan leluhur yang mungkin bisa disebut dengan cakra atau kundalini. Nah, ini di saat perjalanan proses Mas Mude ini bergelut di bidang keilmuan cakra ini, banyak sesuatu yang dialaminya, termasuk dia bisa
mendapatkan gambaran di saat ibunya itu bekerja sebagai tukang adang kalau di tempat orang punya hajat, dan ada salah satu tetangga maupun saingannya itu menyerang melalui teknik-teknik halus yang tidak nampak dengan mensabotase adang itu busuk seketika. Seperti itu cerita dari Mas Mudek. Dan seperti apa Mas Mudek? Proses Mas Mudek ini menggeluti keilmuan cakra tersebut. Berat sekali Mas. Godaan dan tantangannya berat. Ya. Kalau boleh nggak digeluti nggak apa-apa. Oh iya. Itu nggak apa-apa. Ya. Itu tantangannya adalah gendruwo, Ya. mantos di gunung-gunung itu 7 malam 7 hari nggak makan gitu, sudah saya alami. Tapi ya cuma kayak energi kayak gini, nah ini bisa semakin saya lawan semakin kencang. Gitu. Contohnya kayak gini ya. Gitu. Sampai saat ini masih bisa ya Mas? Insya Allah kalau niat bisa. Enggak, prosesnya Mas Mudek ini kok bisa tiba-tiba itu punya inisiatif untuk membuka cakra atau keilmuan apa itu? Dari teman yuk buka ini. Oke, nah, aku penasaran sekali kalau kayak dalam bidang kejawen atau budi luhur atau gimana, penasaran sekali. Itu. Oh gini Mas Mudek. Ya. Kok Mas Mudek ini tiba-tiba kok bisa punya keinginan untuk membedah atau membuka keilmuan cakra tadi Mas? Bisa diterangkan Mas Mudek itu keilmuan apa ya Mas? Kejawen yang tradisi apa kok cakra itu tadi? Dan dari siapa itu? Dari temen, cuma diajak temen gitu. Diajak temen lah. Saya kayak ingin tahu hal gaib itu suka sekali. Ya, tapi kalau dinampakin saya takut. Takut. Nah, ayo malam Jumat di sana mau dibedahin cakra gitu. Oh ya. Kumpul pernapasan dulu, habis itu gurunya membuka satu-satu. Habis itu badan kayak kesemutan semuanya, kayak kesemutan, menggigil atau gimana itu rasanya. Tapi udah jauh beberapa tahun itu menggigil gitu. Setiap malam itu kan buat asah asah cakra itu pakai pernapasan. Habis pernapasan disuruh mandi sama gitu. Sama biar bersih gitu katanya guru. Ya habis itu efeknya lama kelamaan muncullah kayak sosok saya. Itu semua itu Mas yang saya alami. Sampai sekarang pun kalau niat pasti bisikan itu ada, kayak nampak itu ada. Tapi udah lama saya nggak meraktekin kayak di cakra-cakra kayak kemarin, udah lama sekali. Tapi sempat Mas Mudek ini bisa membantu orang lain ya, untuk misalkan ada orang yang minta tolong itu sedang mengalami sakit yang non medis, yang bukan sakit medis gitu, pernah mengalami? Pernah. Itu saya kok cari kerjaan sulit, bahkan di proyek itu saya dimarahin sak rombongan. Itu malamnya saya tirakat. Kayak aku kan rekoso terus neng proyek, caranya Jawa kayak gitu. Habis itu saya pernapasan, saya keluar. Kayak sesosok bapak pulang. Almarhum ya? Almarhum bapak pulang.
di samping saya cuma diam gitu. Let 3 hari teman sakit kram, minta tolong saya, tolong pijetin. Alah, aku wis ra iso ngono kuwi ya, kon mijet ra iso. Apa ya? Ndang kowe dhisik tukang pijet to ya iso to. Wis batin. Lah wong kowe wis kamu sudah bisa kok. Ngopo anak kanca cara jawabnya kayak gitu. Kenapa kok kamu bisa dimintain tolong teman kok enggak mau? Ambok ini temen. Oh ya, saya nggak mau apa itu mijitnya, saya dalam sekali nggak mau dilihatin. Ternyata sampai sekarang saya jadi tukang pijit. Cuma bisikan. Oh iya. Sehabis itu kok saat ini jalur ini kayak ada bisikan. Iki kendalanya gini. Iki apa keluarnya kayak gini. Alah lali. Kendalanya kayak gini, solusinya kayak gini. Bisikan itu ada terus. Dari sosok yang mirip dengan Mas, saya. yang sesuai dengan cerita-cerita orang tua itu adalah bahkan setiap mijit itu ndak udah mengikuti sudah terus. Otomatis ya. Sudah. Misalkan Mas muda ini megang, oh ini perutnya sini sakit, udah ada. Udah kayak menyatu gitu. Lah aku ditanyain, belajar kamu dari mana, pengalaman kayak gitu. Padahal itu otodidak. Iya. Tapi mendapat bantuan dari sosok dua saudara kembar yang disebut kakang kau adik-adik tadi ya. Iya. Kalau Mas Mudek sendiri setelah mengalami kejadian-kejadian yang dirasa itu sedikit ke arah supranatural ya, bisa melihat sesuatu yang goib, bisa mendengarkan bisikan-bisikan goib, itu nyaman atau malah membuat Mas Mudek ini tertekan, bingung dan linglung atau gimana? Kemarin linglung. Bahkan dikatakan orang gila, tapi lama-kelamaan bertemu dengan orang pintar, orang bisa mengudarkan masalah kayak gitu sebetulnya. Itu saya itu pikiran karo ati dadekno siji wis kowe nyaman. Nggih, Mbah. Berarti sampai saat ini Mas Muda ini masih berkomunitas ya dengan kelompok-kelompok spiritual atau pelaku-pelaku spiritual gitu. Punya komunitasnya atau bagaimana? Enggak, cuma teman. Dari teman-teman. Nah, pembicaraan untuk kedewasaan atau untuk kebaikan. Itulah kan sehabis jagongan berbicara, saya karepe mbae ndek ngopo kula oncake terus kula praktekin kirane itu enggak baik buat saya sudah baik kan gitu. Pembelajaran diri gitu. Oh iya. Oke Mas Mudek, terima kasih sudah menceritakan kisah nyatanya, kisah misteri yang dialami Mas Mudek selama dari kecil sampai dewasa, sampai pada suatu saat Mas Mudek diajak oleh teman untuk belajar keilmuan cakra tadi, sampai saat ini pun Mas Mudek masih menerapkan keilmuan itu untuk menolong sesama ya, untuk penyembuhan dan bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib dan juga bisa mendengarkan suara-suara gaib, bisikan-bisikan untuk kemanusiaan. Seperti itu teman-teman, sebelum kita berpisah, kisah dari Mas Mudek ini mungkin bisa diambil hikmahnya bahwa siapapun yang tidak pernah belajar, tidak pernah melihat sesuatu, kalau memang itu sesuatu ilham
dari alam semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa, bisa mengalami kejadian-kejadian aneh dan akhirnya bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Contohnya seperti Mas Muda yang tadi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share yang banyak agar channel Just Blogom Misteri ini selalu berkembang lebih dan lebih lagi. Dan tentunya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Tetap bersama Just Blogom Misteri dengan saya, Jos Aryo. Salam miris.